tidak hebat, saya hanya akan menjadikan Pemkab itu regulator. Balik lagi bukan operator. Kita akan mengayomi pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita support kekurangannya, kita manfaatkan kelebihannya. Dan anak-anak ini pada kategori sukses menjadi orang soleh. Soleh itu butuh duit, Mas. Ya haji aja pakai duit gitu kan. Dan duit itu mau tidak mau dengan pekerjaan yang layak. Dan pekerjaan yang layak itu hanya butuh satu kompetensi sebenarnya. Saya punya julukan Jenderal Madura. Madura itu follower sejati. Jadi mereka bukan kreator memang. Mereka ngelihat dulu, baru bisa mereka menirukan. Dan untuk meniru itu canggih banget orang Madura. Bikin paspor aja bisa gitu kan. Itu di banyak tempat ya. Saya bahas kita ini kan sebenarnya perangkat sudah lengkap, sistem sudah ada gitu. Dana juga ada. Tinggal eksekusi, tinggal kemauan begitu. Dan lead. Siapa leadership yang mimpin? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tretan Klik Madura. Kembali lagi dalam program Catatan Pena. Kali ini kami berada di kantor Klik Madura Biro Sampang. Dan kebetulan sudah hadir di studio kami orang yang luar biasa di Kabupaten Sampang, Kiai Muhammad bin Muafi, atau biasa akrab disapa Gus Mama. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Gus Mama ini lahir di pesantren, besar di pesantren, barangkali hidupnya sampai hari ini dihibahkan untuk pesantren. Kiai, bagaimana melihat perkembangan pesantren di Kabupaten Sampang dan kemudian bagaimana melihat pendidikan secara umum di Kabupaten Sampang? Sampang tuh banyak banget loh pesantren, Mas. Betul. Ada, saya nggak tahu ya, mungkin prediksi saya ribuan itu. Desa saya aja ada 30 lebih pesantren. Satu desa? Iya. Dan luar biasa. Saya pikir di tempat lain juga ada banyak pesantren. Itu baru masih yang terdata, belum yang tidak terdata. Oke. Artinya dengan kuantitas yang segitu banyak, mestinya memberikan kontribusi yang harusnya biasa. Begitu. Tapi ya pada akhirnya kita juga harus tahu ada banyak kelemahan di pesantren di Sampang. Oke. Di mindset anak-anak muda kita kadang sekolah pesantren kurang bergengsi, sekolah swasta kurang bergengsi, lebih bergengsi sekolah di negeri yang notabene mereka ada di perkotaan dan segala macam. Bagaimana Kiai melihat itu? Sudut keren enggaknya sih. Memang di pesantren itu enggak terlalu keren kalau dilihat dari standarisasi keren di barat ya. Betul. Tapi kalau standarisasi keren dalam makna menantu idaman, saya pikir pesantren ya. Artinya kalau para orang tua ingin mencari menantu, mestinya lulusan pesantren. Iya, tapi untuk menantu pertama ya. Artinya itu bukan untuk bermain-main dengan itu. Jadi saya pikir ya secara akhlak, kualitas pendidikan juga. Meskipun lagi-lagi seandainya ya, kok itu kemudian ada support system dari pemerintah terhadap pesantren akan kayaknya jauh lebih bagus, wow ya. Lebih wow gitu ya. Artinya dengan hari ini yang barangkali kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, meskipun ada perhatian tapi ya hanya begitu saja. Sudah keren lah. Iya, sudah banyak berkontribusi, sudah banyak mengeluarkan lulusan yang luar biasa. Betul. Bagaimana kemudian ditambah dengan itu perhatian pemerintah begitu? Iya, betul. Meskipun lagi-lagi ya perhatian pemerintah itu ya menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di pesantren ya. Yahud masofa wadak makadar ya, apa yang bagus ya kita mau hafadzah, kita jaga yang bagus dalam konteks pesantren yang sangat subjektif di tiap pesantren itu terkait prioritas ya yang lebih bagus kita ambil. Mestinya pesantren lebih maju daripada sekolah negeri. Saya percaya sekali itu. Jadi dengan tipologi pesantren, kalau saya bilang pesantren itu kan ada yang salaf murni nih, ada yang mix antara salaf dengan umum, dan itu semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada yang salaf mixnya ini dengan umum, ini juga ada yang condong ke salaf, ada yang condong ke umum. Itu ada lagi yang murni umum, salafnya dikit banget. Dan itu memberikan, sebenarnya kalau kita ambil dalam makna positif, itu memberikan pilihan yang jauh lebih variatif pada masyarakat. Kok pemerintah datang pada momen yang pas, pada waktu yang pas, dengan bantuan yang pas, ini semua empat-empatnya
kontribusinya akan sangat luar biasa. Akan dahsyat sekali. Betul sekali. Oke. Pesantren ini kan sebenarnya yang sering kali dipertanyakan oleh masyarakat, setelah lulus dari pesantren bisa apa? Karena mayoritas misalkan ya hanya keagamaan yang selalu ditonjolkan, terus kemudian dianggap kurang bisa mengimbangi kebutuhan-kebutuhan Jadi hari calon ini. bupati bisa. Kayak saya. Iya betul. Calon Bupati Sampang ini lulusan pesantren. Ini bukan kampanye ya? Bukan kampanye. Tapi saya nomor 1. Siap. Siap jadi orang nomor 1 di Kabupaten. Kita lihat nanti lah. Ini kan bukan kampanye. Kalau orang nomor 1 di Kabupaten Sampang adalah seorang santri, maka saya rasa juga akan berefek luar biasa Insya terhadap Allah. perkembangan Insya pesantren Allah. di Kabupaten Iya. Sampang. Insya Allah begitu. Akan berbuat untuk Saya pikir Sampang. tanpa harus mendikotomikan antara pesantren dengan umum. Tapi memang saya pikir pendidikan agama, apakah itu di pesantren ataukah di non pesantren itu adalah suatu hal yang penting. Oke. Dan tanpa harus mendikotomikan lagi, kalau saya bilang tadi Mas Franky tanya, bisa apa sih anak pesantren gitu? Betul. Ya kalau memang mindsetnya target akhirnya adalah di pesantren tapi pengen jadi jurusan apa, ya kan ada banyak opsi nih. Yang saya tadi bilang ya, kan bisa pilih yang ini. Dan ini banyak banget loh pesantren yang rasio lulusan PTN-nya itu jauh melebihi negeri. Saya nggak usah sebut lah di Jawa Timur ini ada bertumpuk-tumpuk. Kalau di kami, saya bilang ada banyak pesantren ya yang rasio kedokterannya bahkan bisa di atas 10-15% dari rasio murid IPA-nya. Itu di sisi yang ini. Tapi kan ada juga nih segmen yang nggak deh, saya nggak mau jadi nggak mau jadi dokter, nggak mau jadi pengacara, saya yang penting bisa pulang ke desa, ngopeni masyarakat. Ya udah di sini, di Salaf Murni. Salaf Murni itu Atau mau tadi. yang penting dapat di ada banyak opsinya. Banyak opsi. Betul sekali. Mestinya setiap persoalan-persoalan bisa dijawab dong Betul. oleh pesantren. Dan ini mestinya menjadi perhatian oleh pemerintah, Kiai. Kalau ini dioptimalisasi, ini keren banget. Oke. Sesuai dengan problem yang ada di setiap pesantren. Misalnya saya bilang nih, hari ini kita punya masalah besar di lapangan kerja misalnya. Betul. Dan itu saya pikir bukan hanya di pesantren, itu di sekolah umum pun ada, di sekolah negeri pun ada. Dan masalah pekerjaan ini, kalau saya bilang salah satu masalahnya adalah sekolah nggak mampu menjadi katalis dari siswa untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga menjadi sebuah hal yang umum di masyarakat itu bilang begini, nak, kamu kuliah atau kerja? Seakan-akan kuliah ini bukan hub anak ini, hub itu apa ya, penghubung anak ini untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Betul. Ini ada dikotomi, ada disparitas yang besar. Lah, pesantren itu jauh lebih bisa mengakomodir ini daripada sekolah umum, daripada sekolah negeri. Kenapa saya bilang begitu? Karena racikan kurikulumnya negeri itu top down, datang dari Jakarta, nggak ada satupun sekolah negeri yang berani ngerubah itu. Betul. Ketika mereka bilang bawangnya 2, bawang putihnya 1, cabainya 1, sekolah negeri se-Indonesia nggak ada yang berani. Akan melakukan hal yang sama. Betul. Mungkin hanya variasi di caranya. Ada beberapa sekolah yang mungkin punya fasilitas yang cukup baik, tapi itu pun saya bisa hitung lah di Madura ada beberapa sekolah negeri yang berani melakukan rombakan kurikulum. Tapi di pesantren itu sangat mungkin. Dan kami ditunjang 24 jam loh, Mas. Ya, 24 jam yang kita bisa ngajarkan kurikulum di jam berapapun. Jam berapapun. Tentunya 24 selain jam istirahat ya. Betul. Mestinya lebih kompleks Betul. di pesantren. Betul. Artinya banyak sekali kesempatan yang bisa diraih oleh santri-santri ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya di Betul. pesantren. Dan ini mesti harus ada support system. Ya, dan bukan hanya ilmu yang bersifat teologis. Saya balik lagi tadi. Ilmu yang bersifat duniawi, bahkan kompetensi. Kurikulumnya bisa dibongkar. Karena ini swasta. Kita pakai kurikulum Merdeka sama otonomi sekolah aja udah cukup menjadi dalil kita boleh ngasih kurikulum seperlunya santri. Masih ditambah dengan kelonggaran waktu, kita kasih vokasi di jam 7 malam, di jam 3 sore misalnya. Semaunya pesantren itu, sesepakatnya. Kita kasih pendidikan yang berbasis outcome misalnya. Kita tahu lah hari ini ada banyak kendala di kurikulum nasional kita. Betul. Saya bilang begini, saya sering tebak-tebakan sama ketika ketemu orang yang mengaku dia adalah juara, dia adalah anak pintar di sekolah. Ayo ngobrol dong 10 menit. Saya pengen tahu bahasa Inggrismu, diajari 6 tahun di sekolah itu. 10 menit aja. Saya minta kamu speech. Dan rata-rata putus. Kalaupun ada yang nggak putus, kamu les di mana? Pasti ada lesnya. Bukan Bukan didapat dari sekolah. Artinya kurikulum bahasa Inggris kita tidak berbasis outcome.
Kurikulum bahasa Indonesia kita juga tidak berbasis outcome. Ada nggak, Mas Franky, pernah nggak waktu kuliah kemudian mengalami kesulitan bikin makalah? Sudah diajari sekolah 12 tahun di bahasa Indonesia. Betul. Ah, itu menurut saya outcome-nya bahasa Inggris itu ya speaking, listening, reading minimal. Kalau syukur-syukur bisa writing kan gitu. Dan sorry to say, ya sekolah kita gagal dan itu di negeri. Di swasta boleh banget itu dirombak. Betul. Bahkan banyak sekali alumni-alumni pesantren yang tidak hanya menguasai satu bahasa saja. Banyak sekali bahasa. Iya. Dan ini mestinya menjadi Bahasa Madura, bahasa Indonesia, gitu bahasa ya, Jawa. bahasa Jawa. Dan ini mestinya menjadi perhatian oleh pemerintah, Kiai. Iya. Apa yang akan dilakukan? Misalkan dia ditakdirkan menjadi pemimpin di Jadi Kabupaten kampanye Sampang. ini ya. Tetapi kan begini, sehebat-hebatnya Muhammad bin Wafi, kalau hanya sebagai, mohon maaf, pengasuh pondok pesantren, ya dia hanya akan berkontribusi pada pesantrennya. Tetapi kalau menjadi bupati misalnya. Dan saya tidak hebat, saya hanya akan menjadikan Pemkab itu regulator. Balik lagi bukan operator. Kita akan mengayomi pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita support kekurangannya, kita manfaatkan kelebihannya. Pesantren itu selain kurikulumnya mudah dibongkar, kurikulumnya bisa ditambahi dengan barang-barang yang kira-kira bermanfaat sesuai tipologi sosiologi masyarakatnya. Misalnya masyarakat Pantura yang mau jadi TKI nih, ya udah kita genjot bahasa Inggrisnya, kita kasih vokasi apa yang dibutuhkan. Kalau negaranya memang misalnya membutuhkan welder, ya 3 tahun itu dikasih welder, dikasih pengelasan. Butuhkan tenaga jahit, kita kasih tenaga jahit. Tapi di satu sisi lain yang tidak boleh dilupakan, pesantren itu sangat mandiri. Ya, betul. Sehingga ketika pendidikan itu bertumbuh pada pesantren, beban negara akan sangat jauh lebih murah. Betul. Saya tidak bilang negeri ditutup ya, Betul. tapi ini sebuah potensi yang sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Sejauh ini belum maksimal. Saya pikir bukan hanya di Sampang. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Termasuk Sampang. The part of Indonesia ya Sampang. Sampang. Siap. Kalau kita melihat dari pesantren biasanya memiliki usaha-usaha yang itu untuk menghidupi pesantren. Ini kan sebenarnya membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah dalam menghidupkan dunia pendidikan. Ya. Mestinya kan pemerintah memiliki perhatian lebih gitu. Ada kok perhatian. Ada perhatian. Ada. Tapi nggak lebih. Tidak lebih. Apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah? Ya? Banyak hal. Dengan 24 hours-nya pesantren, kita bisa mendidik mereka menjadi tenaga ahli di bidang pendidikannya. Ya. Tenaga di bidang pendidikan dalam arti kurikulum yang diajarkan yang dibutuhkan negara. Ya. Kita bisa kasih mereka vokasi. Kita bisa kasih mereka pelatihan-pelatihan lainnya, termasuk diantaranya kemandirian ekonomi. Entrepreneurship itu paling gampang itu dijalankan di pesantren, bukan di dunia luar. Kenapa demikian? Karena dia satu komunitas, dan komunitasnya berjejaring ke bawah, dan itu jelas, dan itu loyal. Betul. Ya. Punya masa yang jelas. Ya, dalam arti begini, kalau kita mau ngajarkan santrina, belajarlah entrepreneur gitu. Itu paling mudah ya di pesantren. Bisa langsung dipraktikkan. Bisa langsung dipraktekkan pada komunitas yang pasarnya sudah masif gitu. Betul. Ini yang menjadi salah satu potensi karena Sampang memiliki pesantren yang luar ribuan. biasa ya. Jumlahnya secara kuantitas luar biasa. Bicara UMKM misalkan UMKM berbasis pesantren bisa luar biasa gitu. Iya, cuma saya cenderung orang yang lebih berharap bukan pesantrennya. Pesantren ini balik lagi jadi regulatornya. Jadi pesantren ini hanya mendidik manusia-manusia ini untuk berdaya. Saya tidak menafikan ekonomi pesantren itu harus tumbuh. Iya, tapi kita juga jangan lupa bahwa tujuan utama kita adalah mendidik anak-anak ini. Dan anak-anak ini pada kategori sukses menjadi orang soleh. Soleh itu butuh duit, Mas. Ya haji aja pakai duit gitu kan. Betul. Dan duit itu mau tidak mau dengan pekerjaan yang layak. Dan pekerjaan yang layak itu hanya butuh satu kompetensi sebenarnya. Iya betul. Kita hanya butuh satu kompetensi betul untuk bertahan hidup. Ahlilah pada las misalnya, sehingga semua orang ketika bicara las akan ingat pada kita. Itu sudah cukup banget untuk beli beras dan berlian. Tidak mesti harus belajar banyak-banyak sesuatu. Iya. Buat apa banyak tapi tidak dalam gitu kan. Hanya abu-abu nanti Betul. akhirnya. Kiai, di Sampang ini masyarakat kita masih banyak yang bekerja di luar negeri. Artinya penghidupan mereka di luar negeri. Betul. Apa yang kira-kira dibutuhkan oleh mereka? Ada fakta menarik ini.
Jadi dana remitan itu ratusan miliar di Sampang. Dan itu teronggok menjadi DPK di beberapa bank. Dan itu mayoritas di Pantura. Sedangkan, saya bilang menariknya apa? Menariknya karena ternyata pendapatan per kapita TKI kita itu tidak besar banget. Di Malaysia, itu rata-rata pendapatan per kapita savingnya di angka 3-5 juta pada tataran pekerja. Per bulan. Saving ya. Saya bilang saving itu setelah kebutuhan harian mereka di sana. Selesai, betul. Di Arab Saudi juga pada angka yang sama. Sedangkan dua negara ini sebenarnya bukan negara favorit dunia kerja bagi TKI, bagi tenaga migran Indonesia. Data terbaru yang kita miliki dari Kemenaker, itu favorit untuk Jawa Timur itu adalah Hong Kong sama Taiwan sama Korea. Yang gajinya itu 2-3 kali lipat dari Malaysia dan Arab coba Saudi. bayangkan. Coba bayangkan ya. Coba bayangkan dulu Mas ya, bayangkan. Bayangkan seandainya mereka itu sekian ribu orang yang sudah mengumpulkan ratusan miliar dan teronggok di DPK-nya itu bekerjanya di negara yang gajinya 2-3 kali lipat dari sekarang. Karena orang Madura itu gemi, Mas. Gemi itu apa ya? Nyimpen. Itu bekerja di negara yang gajinya 2-3 kali lipat dari sekarang. Pertanyaannya adalah, kenapa favorit orang kita ke negara Malaysia dan Saudi? Kenapa mereka tidak ke Korea? Kenapa di daerah lain, Ponorogo dan seterusnya, itu lebih nyaman di Taiwan dan seterusnya? Bahasa barangkali. Ya, jadi kalau saya menganalisanya begini. Mereka yang ke Korea dan Taiwan seterusnya itu menganggap karena gajinya bagus. Jadi mereka memilih ke sana. Kita nggak bisa ke sana karena kompetensi kita kurang. Nah, itu yang menjadi salah satunya bahasa. Mestinya dicarikan solusi oleh pemerintah. Saya pikir swasta sudah banyak yang bergerak, dan kalau pemerintah tinggal swasta dalam arti pondok pesantren gitu. Iya, termasuk pondok pesantren. Tinggal pemerintah mendorong. Tinggal pemerintah membantu. Sejauh ini belum. Saya nggak bisa bilang belum, tapi belum lebih. Belum lebih. Ya. Dan balik lagi pada tataran regulator, ya kurikulumnya harus disempurnakan. Atau mungkin pemerintah kita ini belum tahu persoalan yang terjadi, ya? Atau belum pernah mencari tahu. Belum pernah mencari tahu. Kalau kan beda nih, pernah mencari tahu tapi tidak tahu. Itu kan berarti atau sebenarnya tidak pernah karena mencari. Tidak bisa kita kemudian mencari solusi untuk sesuatu persoalan yang tidak kita ketahui atau tidak kita anggap sebagai masalah. Tidak anggap masalah. Jadi sudahlah masyarakat Sampang bekerja di sana, ya sudah dibiarkan begitu saja, pulang ya sudah begitu saja, tidak dianalisa apa yang sebenarnya mereka butuhkan, apa yang sebenarnya terjadi sehingga hanya Malaysia dan Arab Saudi misalnya, karena di negara-negara lain gajinya lebih besar. Begitu saya cek sound ke bawah, yang saya dapat yaitu kenapa nggak ke sana? Ada dua memang, Mas. Satu kompetensi, dua biaya. Dan biayanya nggak besar-besar banget kok ternyata. Cuma tidak ada yang hadir untuk membantu mereka. Kok nggak punya biaya? Ya karena mereka mau cari duit ke luar negeri karena nggak punya duit kan? Karena nggak punya duit. Sehingga mereka memilih jadi tenaga migran dan mengenaskannya mayoritas lewat jalur pinggir. Yang itu memang biayanya murah sekali. Betul. Berkisar di 7, 8, 9 juta. Tetapi keamanannya. Tetapi ya, betul. Dan mereka rawan sekali menjadi eksploitasi. Meskipun, balik lagi saya bilang, mereka nyaman kok dengan itu di banyak orang. Tidak resmi saja nyaman, apalagi resmi. Bukan tidak memiliki kompetensi. Kompetensinya terbatas saja, mereka bisa bertahan. Apalagi dibekali kompetensi. Ini bisa menjadi perhatian Kiai nanti. Ya, kami sedang mencoba mengubah mindset itu. Karena orang Madura itu kan, saya punya julukan sih untuk Madura. Madura itu follower sejati. Jadi mereka bukan kreator memang. Mereka ngelihat dulu, baru bisa mereka menirukan. Dan untuk meniru itu canggih banget orang Madura. Bikin paspor aja bisa gitu kan. Itu di banyak tempat ya. Luar biasa. Ya. Tapi harus ditiru, harus ada yang memberi contoh. Iya betul. Mereka bukan kreator, mereka nggak bisa mengeksploitasi. Saya harus gimana nih bisa 3 kali lipat dan seterusnya. Sehingga kami berinisiatif dari pesantren, itu kemudian mencoba mencari jalan-jalan baru, terus membantu dengan jejaring BMT yang kami miliki, untuk kemudian mereka bisa mengeksploitasi tempat-tempat kerja baru dengan gaji yang lebih baik. Itu ketika bicara migran. Migran ya. Okay. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Sampang ini banyak sekali yang memilih menjadi pekerja migran. Ya. Begitu. Sekitar ada 8-9 kecamatan yang itu beberapa migran
tipologi migrannya adalah Surabaya Jakarta. Oke. 5 sampai 6-nya 9 itu terbagi ya. 5 sampai 6-nya ke luar negeri, 4 sampai 5-nya ke Surabaya Jakarta atau Surabaya. Pontianak Sampit. Oke. Artinya memang oke lah Kabupaten Sampang ini barangkali untuk menyerap tenaga kerja sebegitu banyaknya barangkali juga kewalahan, Kiai. Tetapi kemudian masyarakat dibiarkan keluar tanpa memiliki kompetensi yang baik, ini kan tidak juga, Kiai. Iya, betul. Apa yang akan dilakukan oleh Kiai nantinya misalkan? Ini lagi-lagi kembali ke konteks pilkada ini, Kiai. Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau kita gabungkan konsep dari awal itu, saya percaya pesantren itu solusi umat. Saya percaya pesantren itu juga membantu negara. Dia punya 24 jam, tinggal kita beri kompetensi yang dibutuhkan. Kalau memang mereka maunya migran, oke lah. Kita kasih apa yang dibutuhkan migran. Oke, bahasa Inggris, core value itu pasti. Kalau mereka maunya Jepang, ya mungkin ada pelatihan bahasa. Dan itu murah sekali. Negara tinggal ngasih manusianya. Betul. Tinggal ngasih manusianya untuk belajar. Mereka sudah punya ruangan. Kalau mereka butuh kompetensi yang berbasis vokasi, kita kasih ininya. Dan itu murah juga. Tidak mahal juga. Alatnya cuma berapa puluh atau berapa ratus juta untuk pelatihan selama 3 tahun itu. Di sisi lain, kita harus bicara, ini kan hulu pendidikan. Betul. Diproses. Ada input, kita proses. Ketika sudah output, mereka lulus, mereka bisa bahasa Inggris, mereka bisa ngelas, bisa dan seterusnya. Gimana dengan outcome-nya? Apakah ini jadi outcome? Maka hilirnya juga harus digarap. Dan pada titik itu optimalisasi itu penting. Misalnya seperti, ya kita bangunin dong di Snaker itu, hey, kamu apa gitu. Nah itu yang ingin saya bahas. Kita ini kan sebenarnya perangkat sudah lengkap, sistem sudah ada gitu. Dana juga ada. Tinggal eksekusi, tinggal kemauan begitu. Dan lead, siapa leadership yang mimpin, ya betul. Jadi berbicara tentang maslahat umat itu memang ya perlu kreativitas, perlu leadership, dan perlu out of the box. Sistem ini kurang jalan kira-kira. Saya tidak bisa bilang begitu. Dan ya, saya selalu begini, Mas. Saya fokus pada saya terbang lebih tinggi. Saya tidak butuh menjatuhkan burung lain untuk terbang lebih tinggi dari mereka. Siap. Dan Kiai Mama siap terbang lebih tinggi daripada saya pikir lain. Insya Allah, dan itu saya buktikan di pesantren saya sendiri. Saya tidak bermaksud narsis di sini. Narsis boleh juga, Kiai. Iya. Jadi kami sudah mengubah mindset pesantren kami sedemikian rupa. Dan ya alhamdulillah untuk tenaga kerja di tataran Eropa sama Asia Timur, terus yang memang mau kuliah ya kami fight memang di sana. Yang kedokteran juga rasio kami jauh lebih tinggi dari SMA 1 Sampang untuk pada skala anak IPA. Kami di rasio hampir 15% untuk anak IPA kami di kedokteran kedokteran ya. Kita nggak bicara farmasi dan seterusnya. Betul. Ya. Kiai, kembali lagi bicara PMI ini kan luar biasa sekali. Banyak sekali. Ini waktunya masih ada tak? Iya, kita bicara santai dan ini mumpung ketemu dengan Kiai ini. Jarang-jarang ini bisa ngobrol dengan Kiai ini. Banyak sekali masyarakat kita yang keluar. Kayaknya mau jadi PMI ya. Tekong barangkali. Karena di Australia itu 40 juta loh, Mas. Gajinya 40 juta. Gak usah jadi dewan kabupaten. Iya betul. Iya. Yang ngabisin miliaran ya. Iya, dan kerjanya santai itu nggak berat, visanya juga tidak rumit. Tapi IELTS-nya 4,5. Yang itu gurunya aja di Indonesia banyak yang nggak nyampe 3,5 aja banyak nggak nyampe. Ya. Betul. Ya harus kompetisi lagi. Kayaknya mulai berpikir jadi Oke, kita terus bicara PMI. Klik Madura barangkali mau jadi PMI bisa hubungi Kiai Mama yang lebih pengalaman ini kira-kira. Kiai, banyak masyarakat kita yang bekerja di luar negeri itu justru bekerja yang berat-berat, Kiai. Jadi ibu rumah tangga. Jadi rumah tangga itu berarti menikah? Jadi pembantu rumah tangga maksudnya. Kemudian ketika bekerja di Malaysia, bekerja bangunan dan segala macam, Kiai. Artinya ya mereka tidak mengandalkan kompetensi. Betul. Mereka mengandalkan otot saja, Kiai. Ini harus solutif dong, harus ada solusi dong dari pemerintah kita. Kalau bekerja menjadi kuli bangunan saja bisa sejahtera, apalagi mereka bisa menjadi kepala tukangnya, kan begitu kira-kira, Kiai. Tetapi untuk bisa jadi kepala tukang, biasanya bisa jadi, kan harus bisa jadi konektor antara bos yang berbahasa Inggris atau Melayu dengan pekerja yang berbahasa. Betul. Dan lagi-lagi kompetensi yang harus dimiliki. Soft skill itu ya. Kiai. Dan bahasa itu enggak rumit loh, Mas.
Bahasa Tinggal itu membiasakan. betul. Kita oke lagi nih. Sampean ketemu sama orang kerja di Saudi Arabia, Mm. nggak lulus SD, lebih pintar dari ustadz yang ngajar di rumah-rumah itu. Betul. Saya beberapa hari lalu ke Bali, Kiai, banyak pedang pentul di Pantai Kuta itu bisa Bisa saja bahasa Inggris, ya. Artinya tinggal dibiasakan Betul. membentuk habit barangkali yang itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan mereka harus merasa ini penting buat saya, Kebutuhan. kebutuhan. Sejauh ini belum ke sana. Maka Belum saya ke sana. saya berharap nantinya akan terbagi kan. Anak-anak itu sudah harus ketemu nih. Kalau di kami ya di Prajan itu, saya bilang pada anak-anak, kamu harus tahu dulu kamu mau ngapain. Kalau Goals-nya mau kemana? ya, dan itu kemudian harus kita arahkan. ya, dan itu harus ketemu sebelum masuk sekolah SMA. Oke. Jadi setelah lulus SMP mereka sudah harus tahu. Bahkan pada anak yang lulus SD, mereka sudah harus tahu nih, saya mau jadi apa. Artinya dulu kita diajari nulis kurikulum vitae, kemudian ada cita-cita gitu. Iya. Itu betul-betul harus itu Iya. menjadi goals-nya Iya, begitu, Kiai. betul. Dan itu diarahkan. Dan itu diarahkan. Jadi kami ini bicara pondok saya jadinya nanti. Berbicara Sampang, miniatur kecilnya adalah pondok pesantren. Jadi kami membagi siswa itu menjadi 6 pada tataran SLTA. Hmm. Yang mau eksak, ya kita kasih eksak aja. Saya nggak perlu ngasih geografi, sosiologi, dan seterusnya. Betul. Bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris aktif. Bahasa Inggris yang berbasis outcome. Kalau mereka mau kerja, ya nggak usah saya kasih eksak sama, ya, Tinggal pendidikan vokasi saja gitu. ya vokasi sama mindset sama soft skill tadi. Oke. Kalau mereka maunya ke Jepang, ya kita kasih bahasa Jepang. Tapi itu belum di tempat saya, bahasa Jepang belum. Kita masih baru running. Tapi itu yang saya bilang tadi, kurikulumnya bisa saya bongkar sebutuhnya murid. Betul, Dan itu membuat rasio kami pada tingkat jurusan yang mereka milih itu jauh lebih tinggi daripada sekolah negeri. Betul. Karena fokus. Karena fokus. Kembali tadi memiliki kompetensi cukup satu saja yang paripurna. Iya. Dan itu sudah Tapi dipraktikkan. biasanya dibalik gitu. Siswa itu kan kebanyakan milih di bulan 1 ketika gurunya tanya, "Nak, kamu mau senam PTN di mana?" Oke. Itu bingung kan rata-rata. Kita enggak, kita kelas 1 SMA sudah harus tahu. Sudah tahu nanti akan kuliah di mana. Nah, paling enggak gitu. paling enggak rumpunnya. Oh, saya mau eksak nih. Oh, saya mau humaniora. Oh, saya mau tidak kuliah. Oh, saya mau agama nih, saya mau ke Yaman, ke Mesir dan seterusnya. Mereka udah tahu di awal. Penajaman kelas 2 akhir mereka ditajamkan lagi. Eksakmu apa? Ini loh datamu. Kamu kayaknya nggak cukup deh untuk dokter. Oke. Farmasi berat. Udah bidan aja. Misalnya. Sudah ketahuan. Itu sejak dari kelas tim psikolog 2 ya? nanti. Ya. Oke. Kiai, terakhir Kiai, berbicara Sampang. Ini bolehlah kami, Klik Madura ini juga mengawal pembangunan Kabupaten Sampang. Boleh lah. Saya mau tanya Kiai, apa komitmen Kiai terhadap Kabupaten Sampang? Sedari tadi kita bicara PMI, minimal Kita perlu podcast 2 jam lagi kalau saya bicara komitmen terkait Sampang. minimal Karena banyak banget. kepada masyarakat atau daerah-daerah yang rata-rata mereka menjadi PMI. Apa komitmen Kiai? Hulu ke hilir, penanganan secara komprehensif dan holistik berbasis pesantren. Lebih spesifik apa Kiai yang akan dilakukan? Spesifiknya tadi itu masih setengah jam yang kita bahas itu. Oke, siap. Saya bukan apa ya? Saya bukan bilang harus pesantren sih. Tapi saya bilang pesantren itu solusi yang mudah dan murah dan efektif dan 24 jam dan patronisme, dan itu akan sangat membantu mereka untuk menata kompetensi dan soft skill itu. Oke. Siap. Ini sebagai komitmen, dan barangkali seluruh masyarakat Sampang yang menyaksikan podcast ini juga mencatat di rumahnya. Ini komitmen. Ya, mereka kan sambil di depan rumah minum kopi. Betul. Atau sambil... Jangan kaget suatu ketika ada masyarakat yang menagih komitmen itu, Kiai. Ya, saya menunggu untuk ditagih, dan komitmen ini adalah komitmen yang murah. Oke. Karena satu sekolah SD itu butuh, saya hitung 800 sampai 900 juta untuk ngelola satu SD. Sedangkan satu sekolah swasta ini kita hanya butuh 100 dari bos juta. Kalau kita kasih 100 juta lagi untuk soft skill dan 100 juta lagi untuk kompetensi, saya masih untung 500 juta. Masih untung 500 juta. Lebih murah, jauh lebih murah di swasta. Tetapi hasilnya lebih dahsyat. Lebih dahsyat karena 24 hours. Oh, siap. Terima kasih Kiai. Terima kasih waktunya di sela kesibukan yang luar biasa, mengurus pesantren, mengurus umat, juga mengurus negara. Negara, ya. Masih menyempatkan hadir di studio kami, Klik Madura Biro Sampang. Terima kasih terdataan Klik Madura. Akhiron lillahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.